Oke, baik pagi guys, hari kedua di Cirebon. Dan hari ini sudah jam 11.36. Kita baru keluar dari hotel karena tadi berenang dulu. Dan sekarang kita rencananya mau ke Goa Sunyaragi. Udah gitu mau nyobain empal gentong khas Cirebon. Mau ke keraton-keraton karena kemarin nggak dapet ya. Dan sorenya kita mau ke waterpark Trans Tropicana ya Bun ya? Apa Cirebon Waterland? Ya antara dua itulah ya pokoknya ya. Dan nanti malam-malam kita mau coba jalan-jalan di alun-alun Cirebon. Kebetulan dekat sama hotel guys. Mau nyobain Wismi juga karena ada di sini. Yuk kita lihat keseruan hari ini. Nah si Goa Sunyaragi ini letaknya hanya sekitar 11 menit dari hotel. Jadi emang deket banget. Jadi objek wisata di Cirebon, di kotanya sendiri emang nggak banyak, tapi juga deket-deket, so nggak terlalu jauh lah untuk ke sana. Jadi kalau misalnya nggak cocok dengan satu tempat wisata bisa pindah lagi. Ya kayak gua kemarin ya ke pantai Kejawanan, nyata tidak seperti Lands End ya. Udah kita langsung cabut kemarin ke Goa Gronggong, ke Bukit Gronggong, dan di sana bagus ternyata. Kalau misalnya kita dapat yang view-nya gunung ya kita bisa stay sampai jam 9 mungkin di sana kemarin. Cuma karena nggak dapat ya udah langsung pulang aja. Ini adalah traffic minggu pagi di kota Cirebon, tidak terlalu macet ya alhamdulillah. Cuma nanti di dekat goanya ada sedikit merah-merah, yuk kita lihat jalan ntar. Ini dia nih, objek wisata Goa Sunyaragi. Oke, wah ada loketnya guys. Kita coba tanya dulu. Oke guys, kita sudah masuk ke area Goa Sunyaragi, terletak di tengah kota. Tapi emang gitu ya, objek wisata di Cirebon tuh termasuk keraton-keratonnya tuh ada di pasar gitu, masuknya ke gang-gang. Sama gue gak ngerti, gue belum explore, cuma ntar kita cari tahu ya ceritanya seperti apa. Nah, masuk dulu, tiketing. Yuk kita masuk ke Goa Sunyaragi. Nah, di sini ada amphitheaternya. Dan di sini juga ada stage-nya. Berarti ada pertunjukan harusnya di sini ya kalau malam-malam atau hari-hari tertentu. Nah, itu orang-orang pada foto di candinya, guys. Yuk kita foto dulu sini yuk. Nah, jadi Goa Sunyaragi ini juga punya nama Taman Sari Sunyaragi guys. Jadi itu adalah dua suku kata, sunya dan ragi. Sunya itu adalah sepi atau sunyi, ragi itu adalah raga. Jadi emang tempat ini adalah tempat untuk bermeditasinya para sultan-sultan Cirebon. Nah ini Taman Sari, jadi emang ada kolamnya guys. Ini dia kolamnya, cuma emang ini kolamnya surut ya. Jadi harusnya emang ada airnya di sini dan tinggi. Nah, ini adalah situs batu karang. Jadi alami ya harusnya ya. Nah, ini dia pintu masuknya. Ini dia situs batu karang Goa RGA Sumut, RGA Jumut. Wow, keren. Nah, ini adalah jembatan menuju ke situ selanjutnya ya, jadi harus berhati-hati ya guys karena cukup tinggi. Ayo. Jadi inilah tempat buat bermeditasinya para sultan Cirebon. Nah, pada foto-foto di guanya.
Ini bisa. Nah, sekarang kita masuk ke situs selanjutnya. Tuh, assalamualaikum. Jadi memang banyak ruangan-ruangan ya guys. Oke. Hap. Hap. Ega lewat mana nak? Sini ya? Oh, oke. Ya, jadi memang cukup. Nah, iya. Oke. Ada. Iya. Nah. Dah. Sampai di situ selanjutnya, guys. Wow, keren. Keren ya. Ini batu karang, Goa Peteng namanya. Mana tulisannya? Goa Peteng iki. Dan ini adalah Mande Beling. Tempat juga buat bermeditasi, guys. Jadi di pusat situnya ini nih, di Goa Peteng sama ke Mande Beling. Jadi ini yang bakal jadi daya tarik wisatawan untuk berfoto, karena emang ini gua-guanya dibentuk dari batu karang, guys. Bagus banget. Dan situnya nggak terlalu besar ya, jadi emang paling setengah jam udah selesai untuk bisa mengunjungi seluruh situ yang ada di sini. Nah, dan kalau kesini tinggal keluar deh. Jadi kalau nggak mau lewat jalan yang tadi, bisa lewat sini langsung tuh. Nah, tapi awas ada lumpur. Pohonnya rindang, jadi cocok buat wisata keluarga. Ada yang piknik juga tuh, guys. Nah, tuh bawa tiker ya kan, makan pop mie. Starter pack standar piknik. Oke, yuk kita lanjut ke destinasi wisata selanjutnya. Atau mau makan dulu ya, udah jam 12 soalnya. A few moments later. Nah, sekarang kita sudah on the way ke Empal Gentong Haji Aput. Ini yang kita lewatin kemarin jalannya, guys. Itu yang ada penampungan air. Ini Gapura Selamat Jalan keluar kota dari kota Cirebon ya. Dan sebentar lagi, oh ini banyak empal gentong kanan kiri di sini nih. Dan juga depan sana ada batik terus Mi. Mungkin sekalian mampir aja kali ya. Tuh dia tuh pelangnya. Empal gentong, empal asem Haji Aput. Yuk kita parkir nih Santa Fe. Oh nggak bisa ya. Oke, kita masuk saja. Ya guys, sudah sampai di Empal Gentong Haji Aput. Dan juga ada sate-satean ya. Wah, aromanya menggoda sekali. Tuh. Ada nasi lengko juga. Udah masuk Mbak? Di manakah kita? Wow, rame. Mana ya? Di belakang ternyata, guys. Wah. Oke, yuk kita pesan. Sudah datang. Ini adalah
nasi empal gentongnya. Ini ada sate kambing dan nasi dan kerupuk. Dan ini adalah kondimennya. Ada bubuk sambal sama sambal hijau. Tuh, ini kayaknya enak nih. Sendoknya nggak dikasih lagi ya? Kita coba yuk. 1 hour later. Nah, kita sudah selesai makan dari empal gentong Haji Aput. Overall enak, cuma emang mesti diracik sendiri ya guys, karena emang itu nggak asin. Jadi agak-agak sedikit hambar. Mesti dimasukin garam, lada, cabai dan lain sebagainya. Tadi juga makan sate kambingnya. Lumayan enak, nggak bau perengus. Tapi anak-anak nggak bisa makan, mereka jadi pesennya KFC. Oke, sekarang kita lagi OTW ke Keraton Kasepuhan. Jadi sebelum nanti kita ke Cirebon Waterland, kita ke keraton dulu sebentar, baru kita berenang di Cirebon Waterland. Setelah itu rencananya kita mau ke alun-alun makan malam di sana. Nah, nih tinggal belok kanan sampai di Keraton Kasepuhan. Itu dia, Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Kasepuhan. Oke guys, kita sudah sampai di Keraton Kasepuhan. Tiket. Sudah berapa kali ini namanya Sri Inggil 1529. Sudah 500 tahun guys. 500 berapa puluh tahun tuh? 820-an tahun ya. Ayah. Sunan Gunung Jati yang berumus Sunda Kelapa mendapat gelar dengan gelarnya Pangeran Jayakasa. Jadi yang pertama-tama saya aturkan terima kasih, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji, Bapak Ibu yang akan mendampingi Bapak Ibu jalan-jalan seputar area keraton. Yang pertama-tama awal mula Keraton Kasepuhan dahulu lebih. Oh, ini adalah pos security-nya Kesultanan guys. Jadi kalau ada tamu-tamu Kesultanan harus lapor ke sini dulu. Langgar Agung ini difungsikan sebagai tempat melaksanakan satu jamaah atau ritual acara tahunan yang dikenal namanya acara Maulid Nabi atau Maulidan yang akan dilaksanakan sebentar lagi di bulan Agustus nanti. Ya. Ini museum pusakanya, Ibu. Museum yang menyimpan berbagai macam senjata-senjata pusakanya. Kita ke museum aja dulu. Jadi dalam gedung museum ini menyimpan berbagai macam senjata. Terus air kelapa yang sangat tua nanti dibersihkan dengan bilik baru diberikan minyak nanti. Gitu. Ini Festival Keraton se-Indonesia. Museum Pusaka Museum Keraton Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan kita lihat sebelah sini Bapak Ibu. Di dalam gedung museum ini Bapak Ibu menyimpan berbagai macam senjata-senjata pusaka dari keris, tombak, pedang dan sebagainya. Benda-benda pusaka ini dibersihkan pada saat tanggal 1 Muharram ataupun tanggal 1 Suwo. Ada senjata yang kita kenal namanya keris kujang. Kujang ini senjata khas dari Pajajaran. Iya. Ini senjata dari Pajajaran, di atas ada badik senjata 549. Ditarikan dengan menggunakan pinggang, ditarikan dengan menggunakan tenaga kerbau yang mencapai kurang lebih 4 ekor kerbau albino ataupun kerbau bule. Iya betul ini. Cuma sejak tahun 1942 tidak boleh dipergunakan kembali dikarenakan banyaknya pengunjung yang mohon maaf naik di sini dan hanya boleh dinaiki oleh sultannya saja. Sama persis seperti itu. Ada yang direlaf. Paling yang direlaf itu kulit, itu ada kulit di dalam ini sebagai pengikat. Iya. Kerbau. Yang menariknya adalah kerbau bulat yang lebih ini. Wayang kulit ini ada wayang kulit yang diciptakan Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati yang konon kulitnya terbuat dari kulit manusia.
betul ataupun tidaknya walau pesawat tidak lihat pastinya itu ya. Karena ini hanya sebagai sejarah saja. Kenapa di Cirebon tidak boleh menggunakan wayang golek Ibu? Karena wayang golek dimainkan di Cirebon pamali Bapak Ibu. Kurang sopan. Kalau wayang golek kalau dimainkan nyodoknya dari bawah. Ini kan bentuknya orang. Masa orang boleh sodok-sodok Bapak Ibu. Nah itu para wali itu melarang. Hormatilah. Penyangganya gimana? Jadi kalau wayang kulit kan kita bisa lihat langsung. Oh iya. Lukisan yang seolah-olah bisa mengarah lirik ini. Kalau ibu lihat dari posisi depan, lukisan ini akan tampak lebih pendek. Orangnya gemuk, betul Bu ya, matanya lurus ke ibu. Ibu jari dengan tarik lurus ke ibu. Tapi kalau ibu berpindah ke sebelah timur dia, ibu jari ini menunjuk mana ibu ya. Jadi kalau ibu lihat dari sebelah timur, kaki ini akan menghadap ke ibu akan menghadap ke sebelah kanan. Kalau menghadap ke sini menghadap ke ibu. Makanya maksud tubuhnya ada rapi yang ada punya ini dibuat tahun 2000 pakai kurang lebih hampir 500 tahun 6 abad lebih. Kain sutra ya, terbuat dari sutra gitu. Cuma ketidaktiapan ini dipakai untuk Putri Omtin Ibu, istri dari Sunan Gunung Jati gitu. Putri Omtin, Putri Kasari Pulau yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Ini juga ada senjata khasnya dari Arab juga ya. Iya kalau baju di belum ada rusak karena termakan usia ini. Gitu. Nah ini juga barunya dicuci teris-terisnya seperti baju garis seperti itu. Kalau kain nggak mungkin bisa dicuci, hancur semuanya. Jadi Al-Quran yang terbuat dari tulisan ciptaan tangan manusia sendiri. Kan dulu belum ada percetakan, gitu. Bagus amat. Sekitar ada 400 tahun. 400 tahun. Tulisan yang dibuat pada masa zaman kerajaan Nasr bahasa Jawa. Oh baju. Nah baju jirah. Baju jirah. Ini anti peluru. Jadi baju jirah ini beratnya mencapai kurang lebih 4 sampai 5 kilo. Jadi sambil berkuda sambil pakai kuda ya. Iya benar ya. Betul. Cuma sayang celananya banyak yang rusak, hancur. Yang masih terselamatkan adalah baju-bajunya saja. Baja. Di sana. Tapi makamnya ada di Astana. Astana. Astana itu artinya tempat meninggalnya orang-orang anak keturunan Raja-Raja Cirebon. Jaraknya dari sini kurang lebih 7 kilo arah utara. Tapi apabila bapak, ibu, adik-adik berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati berziarah ke makam, mohon maaf busanya tidak boleh seperti ini. Harus rapi menggunakan baju koko, baju gamis dan kopi dan sebagainya. Ini raja-raja yang sudah meninggal dimakamkan di sana. Ada ruangan sana ini yang namanya Jinu Pangrawit. Jinu itu artinya ruangan, Pangrawitnya kecil, ruangan itu sendiri berfungsi sebagai tempat menerima tamu atau sultan. Nah ini dulu banyak yang masuk ke dalam istana, cuma banyak yang melanggar aturan adat Cirebon. Coba lihat dulu. Bentar ibu, saya matikan lampu sebelah sana dulu. Oh iya. Bentar ya. Pisang. Ini guys adalah, nah ini istana dari Sultan Kasepuhan Cirebon. Nah ini nggak boleh masuk ya. Jadi disinilah tempat beliau menerima tamu-tamu kesultanan. Nah ini. Jadi kita cuma bisa sampai sini doang. Ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Makanya garis Prabu Siliwangi kalau menarik nasab ke atas sampai ke Maharaja Galuh Maharaja Adinda Prabu Ciungnara. Makanya untuk anak keturunan dari orang Arab dengan gelarnya Sayyid, Syarif ataupun Syarifah, Syekh itu Bu ya. Tapi kalau dari garis keturunan ibundanya dari Jawa Barat dengan gelarnya Elang, Pangeran, Raden dan Ratu. Sunan Gunung Jati menurunkan raja-raja Cirebon, raja sekarang yang masih hidup dengan gelarnya PRA Lukman Julkaidin. Usia beliau masih muda, masih 35 tahun. Beliau menempati dalam istana ini dan kebetulan sultan sekarang ini
A few moments later. Oke guys, kita sudah keluar dari Keraton Kasepuhan Cirebon dan menyenangkan sekali, keratonnya luas. Dan kita pakai pemandu tadi, pakai guide. Dan saran gua kalau misal memang kalian masuk ke tempat-tempat yang sejarah gitu, better pakai guide aja deh, karena bakal dijelasin secara rinci dan kita bisa tanya jawab dengan mereka. Dan gue seneng kalau misalnya guide-nya itu pakai pakaian khas abdi keratonnya kayak gini nih fotonya itu. Nah, enakan jadi ngeliatnya tuh kayak bener-bener tradisional banget gitu. Dibanding kalau orang yang pakai pakaian biasa gitu ya, tapi nggak pakai baju-baju BSKP tadi. Kalau pakai BSKP tadi tuh kayaknya tuh wah bener-bener jadi kayak tamu keratonnya. Oke, sekarang kita on the way ke destinasi selanjutnya adalah Cirebon Waterland guys. Sudah jam 15.50, jadi kita punya waktu sekitar 20 menit buat berenang. Ya, harusnya sih nggak jauh ya, cuma 4 menit doang dari keraton. Jadi emang wisata di kota Cirebon tuh deket-deket dan nggak macet, jadi enak lah, nggak kayak Bandung ya. Mungkin kalau sekarang ada yang di Bandung nih tanggal segini nih, bawaannya udah aduh macet pasti. Kalau di Cirebon enak, masih bisa berapa tuh, 60, 40 masih bisa dapat di kotanya. Yuk kita langsung ke Cirebon Waterland guys. Oke, nah baru matiin kamera udah langsung nyampe lagi nih. Ini namanya Cirebon Waterland. Ini yang kemarin pelabuhan ya. Nah ini kita ke Cirebon Waterlandnya tuh ya. Tuh dia Cirebon Waterland. Wah, ada stasiun pompa. Nah, itu dia tuh Cirebon Waterland di depan. Nah, Cirebon Water kok jalanan. 5 minutes later. Nah guys, setelah melakukan survei survei uji petik ke apa namanya ke Waterlandnya, diputuskan kita tidak jadi ke sana karena ada satu dan lain hal, dalam kurung airnya kurang begitu bersih ya. Jadi kita memutuskan untuk langsung saja ke wisata yang berikutnya, yaitu Batik Trust Me atau Percayakan Aku, Percayalah Aku, Trust Me. Oke, makasih ya. Oke, sekarang Batik Trust Me itu di 15 km dari Cirebon Waterland, sekitar 40 menitan, sambil menikmati jalan-jalan di sore hari di kota Cirebon. Ya guys, sekarang kita lagi menuju ke BT, Batik Trust Me Sentra Batik guys. Nah ini arah ke pintu tol Cipali lagi, jadi agak muter balik dibandingin ke hotel-hotel sebelah sana ya, ke arah timur. Guys, ada yang lihat pelangi nggak? Ini gue lihat pelangi loh, tuh kelihatan nggak pelangi itu? Ini gue kalau pakai kacamata Flores kelihatan. Nanti kita coba cek di video ya, ada nggak pelanginya. Oke, ini cukup cerah, jam 16.49, jam 5. Sebentar lagi sampai, tinggal belok kanan yang kemarin gue videoin ya, gerbangnya Batik Trust Me. Ini sebelah kanan banyak kapal gentong Haji Aput banyak banget. Tadi kata guide yang di keraton suruh nyobain nasi lengko, kata itu juga enak. Apakah kita bisa nyobain nasi lengko malam ini atau besok? Mudah-mudahan bisa ya. Ya ini tinggal belok kanan doang nyampe guys. Ya, sudah belok nih guys ke BT Batik Trust Me. Cuma masuknya di mana ya? Ke sini nggak bisa. Ini batik. Oh masih depan. Batik Trust Me. Ini kayak Jogja tuh, lampu-lampunya ya, lampu-lampu khas Jawa. Ornamen-ornamennya tuh kayak Jawa. Nah itu dia guys. Parkir belok kiri. Tuh Batik Trust Me. Parkirnya di mana dong? Oh depan ini parkir bis. Kalau parkir mobil di depan. You have arrived. Oke, thank you. Ya guys, kita sudah sampai ke Batik Trust Me Sentra oleh-oleh.
dan batik terlengkap dan terbesar. Dari sebelah kanan. Yuk. Ini isinya batik semua. Wow. Iya. Mereka juga punya batik glow in the dark. Kelihatan nggak guys? Nah, itu dia. Pakai sinar dark light ya kelihatannya. Lucu juga, kreatif. Dan mereka juga bikin batik dengan base-nya jeans. Denim ya. Jaket dan celana guys. Couple 80 minutes later. ya, akhirnya guys, setelah muter hampir 1,5 jam di sini, dapat juga yang kita mau. Jadi memang harganya lumayan. By the way, ini bukan punya gue ya, punya bini gue. Gue nggak ngambil. Somehow gue lebih suka batik Jawa ya untuk motif-motifnya. Kalau ini motifnya gue kurang serak begitu. Emang motif, bukan gue bilang motif Sunda jelek, enggak. Jadi jangan diputar-putar balik ya, enggak. Motifnya bagus ya, memang gue lebih condong ke motif Jawa Tengah. Bagus kayak gini bagus nih. Ya guys, kita sudah keluar dari Batik Trusmi. Sekarang di Jalan Trusminya, lagi mau balik ke arah hotel. Dan sambil mencari-cari makanan apa yang bisa kita makan di malam hari ini. Pilihannya ada fast food. Kalau nggak Yoshinoya, KFC lagi, atau nggak ke Grace Mall. Yang di depan kita tuh ada Grace Mall. Banyak pilihannya. Oke, nah, ini belok kiri tuh, dia tuh gerbang utamanya ke Batik Trusmi. Nah, ini tinggal lurus aja sebenarnya, jadi nggak perlu Google Map lagi. Gua nggak pasang handphone ya, karena sudah tahu jalannya. Tinggal lurus aja nyampe ke hotel. Sambil lihat kiri kanan, ada makanan apa yang bisa kita beli guys. Oke. Nah guys, kita sudah parkir nih untuk membeli makanan. Tebak kira-kira di mana? Jeng jeng. Simpang Raya guys. Padang lagi ini seberangnya hotel, di sana hotel kita. Tadi kita udah lihat kanan kiri ya, akhirnya diputuskan ya masih Padang aja lah, udah pasti aman dan porsinya juga banyak, jadi bisa kita bungkus makannya sambil nonton di hotel. Habis ini kita langsung balik ke hotel, mandi, makan, istirahat. Awalnya kita mau ke alun-alun guys, cuma somehow akhirnya nggak jadi, udah kemalaman. Nggak malam juga sih, baru 18.39, tapi udah terlalu capek ya karena kita muter-muter. Jadi kita putuskan makan malam dan langsung kita istirahat di hotel besok, karena ipar gue juga mau balik ke Jakarta. Gue dan anak-anak dan istri juga mau langsung ke Garut, ke kota selanjutnya. So kita makannya di hotel aja malam ini. Yuk, abis ini kita balik ke hotel. Ya guys, kita sudah balik ke hotel dan sekarang gue di lantai 5. Pengen lihat situasi kalau pool di malam hari seperti apa. Dan seperti ini guys. Tuh. Cakep lah ya tuh. Wow. Airnya agak sedikit keruh ya. Tuh, coba pemandangannya enak tuh, bagus. Tadinya gue ngajak bini gue untuk makan di sini aja, makan Padang tuh, kan cakep. Tuh, enak sini makan malam-malam. Coba pada nggak mau ya, wis lah, kita naik ke atas.
Ya guys, akhirnya karena nasi padang tadi lauknya nggak ada, gua akhirnya grab food. Namanya adalah Wismi. Nah, Wismi ini ada di luar Jakarta ya, di Jakarta nggak ada. Gue belinya yang mie goyang level 5, cabai 35 sama udang keju. Nah, seperti ini penampakannya, kayak gacoan ya. Kita coba pedas apa enggaknya. Setelah gue coba guys, ini rasanya ya mirip-mirip sama gacoan lah ya. Ini yang paling pedas, 35 cabai level 5 ya. Udah gitu rasanya oke lah ya, pedas manis tapi nggak bergeming, nggak bikin gua kepedesan dan nggak bikin kepanasan sama sekali bagi gua. Sombong amat. Ini udang kejunya lumayan, cuma kejunya nggak lumer seperti gacoan, tapi enak. Dan yang ini yang pembedanya, ini pangsitnya dapatnya 2 dan ini dagingnya tebel dibanding sama si gacoan. So bagi gua sih ini lebih worth it ya, dengan harga yang hampir sama. Oke, selamat makan. The next morning. Oke, pagi guys, hari ketiga di Cirebon. Dan hari ini gue putuskan untuk jalan pagi 7 kilo. Tadi titik terjauh kita adalah Cirebon Waterland 3,8 dan sekarang lagi arah balik ke hotel. Ya, jadi kita putuskan untuk tidak mencoba sarapan di hotel karena harusnya gua tuh lari paginya atau jalan pagi itu kemarin, which is hari pertama jalan, hari kedua tuh nyobain sarapan di hotel karena emang 2 hari doang atau 2 malam doang di Cirebon. Tapi since hari pertama itu capek dan pegel banget ya, akhirnya nggak jadi lari dan juga nggak jadi makan. Ya udah, sekarang aja kita pindah ke hari hari ketiga di Cirebon untuk jalan pagi di Cirebon. Dan enak, tidak terlalu banyak kendaraan ya, mungkin karena emang lagi libur sekolah kali ya, tapi treknya enak, lurus, banyak objek yang bisa dilihat dengan mata gitu ya. Jadi kota-kota tuanya atau toko dan lain sebagainya, juga stasiun. Tadi gue lihat stasiun Cirebon Tujakan, keren banget. Tapi kita nggak lewat yang stasiun Cirebon. Oke, habis ini kita bentar lagi sampai hotel dan kita akan masuk ke dalam. Ya, lompat langsung. Ya, tengah-tengahnya. Ya, 1, 2. Tuh gitu. Cakep. Dingin. Oke guys, dari lari pagi langsung berenang. Seger banget, luar biasa. Nah, bisa kan? Dingin banget. Foto sini, 1, 2, 3. Ya sana main. Susah ya sambil megang handphone di atas. Ini dia punya view langsung guys ke stasiun. Aduh.
Wah, kelihatan langsung ya stasiunnya ya. Ada mall soalnya. Cuma kalau dari lantai 9 yang suite kayaknya bisa deh kelihatan langsung. Keren sih. Recommended buat teman-teman yang mau ke Cirebon. Boleh, keren. Two hours later. Oke guys, sudah jam setengah 12 dan sekarang saatnya kita untuk meninggalkan The Luxton Cirebon. Terima kasih The Luxton, pemandangannya bagus. Ada Gunung Ciremai di sana. Fasilitasnya bagus, kamarnya enak, AC-nya dingin, cuma nggak ada karpetnya sih. Oke, sudah final check. Kita akan meninggalkan ruangan. Kita akan menuju ke lokasi berikutnya. Yuk, kita ke parkiran. Dulu, makasih mas. Yuk. Oke guys, kita sudah keluar dari hotel The Luxton Cirebon dan sekarang kita lagi mau OTW ke destinasi selanjutnya, which is Garut, Jawa Barat. Ini kalau secara Google Map jaraknya 3,5 jam. Kita mau cari makan dulu, udah gitu kita langsung ke Garut. Nah, ini adalah akhir dari vlog kita yang pertama, perjalanan dari Jakarta ke Cirebon dan membahas tentang The Luxton Hotel di Cirebon serta seluruh fasilitas dan kegiatan lari paginya juga. Oke, kalau gitu terima kasih yang telah menonton sampai dengan di sini ya. Semoga dapat menjadi referensi buat teman-teman yang mau ke Cirebon. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye.